Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di SMP Negeri 3 Prambanan sebagai murid baru. Nah, hari ini kalian sehat-sehat bukan beserta keluarga kalian? Di masa pandemi ini memang harus selalu meningkatkan imun, meningkatkan iman, dan akhirnya jadi aman. Oke anak-anak, di dalam masa masa pengenalan lingkungan sekolah pada pagi hari ini, perkenalkanlah Bu Nevi Widyastuti mengajar IPA di kelas 7 juga akan menyampaikan materi yaitu wawasan wiyata mandala. Nah, wawasan wiyata mandala itu apa toh? Dengan demikian, Ibu akan menjelaskan sampai kalian paham betul. Oke. Wawasan wiyata mandala itu ada 3 kata. Yang pertama yaitu wawasan, yang kedua wiyata, dan yang ketiga adalah kata mandala. Satu persatu kita kupas. Wawasan. Nah, wawasan itu berarti cara memandang, cara meninjau, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Jadi cara pandang wawasan itu. Sedang wiyata berarti pendidikan. Dari kata wawasan dan wiyata sudah bisa diraba artinya. Oh, berarti cara pandang dalam hal pendidikan. Nah, sekarang untuk mandala. Mandala berarti lingkaran, bulatan, atau lingkungan. Dengan demikian, ketiga kata tersebut dapat disimpulkan pengertiannya yaitu wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, untuk mewujudkan wawasan wiyata mandala ada 5 komponen penting. Yang pertama yaitu peran kepala sekolah. Yang kedua yaitu peran guru. Ketiga, peran sivitas akademika. Keempat, peran peserta didik. Dan kelima, peran masyarakat sekitar. Akan Ibu jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama yaitu peran kepala sekolah. Nah, di sini ada foto Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Prambanan yang bernama Ibu Nurani MPD. Beliau sebagai kepala sekolah. Apa tugas Ibu Kepala Sekolah? Yang pertama, yaitu berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Nah, semua kegiatan sekolah jadi tanggung jawab Ibu Kepala Sekolah. Dengan demikian, semua harus seizin kepala sekolah. Semua harus ditandatangani kepala sekolah. Karena beliau sebagai orang yang berwenang. Penyelenggaraan pendidikan apa saja? Ya, penyelenggaraan pendidikan misalnya KBM, terus ada lagi misalnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang di sekolah, yang berhubungan dengan masyarakat di sekolah atau komite, ada lagi ujian sekolah, itu semuanya tanggung jawab kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Nah, yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Jadi semua warga sekolah jika akan menyelenggarakan apa saja harus izin kepala sekolah, karena beliau yang bertanggung jawab. Misalnya ujian sekolah harus seizin, ada lomba-lomba di sekolah harus seizin. Nah, ya, kalian mau lomba sepak bola dengan sekolah lain, harus seizin dengan kepala sekolah.
Yang keempat, yaitu kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite, dan pihak keamanan setempat. Menyelenggarakan musyawarah. Jadi misalnya ada PPDB, Nah, sebelumnya itu ada musyawarah, seperti kemarin itu PPDB kemarin. Nah, juga ada misalnya kegiatan hari ini. Hari ini kegiatannya masa orientasi, masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah itu juga harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Nah, karena masa pandemi, maka musyawarahnya secara daring. Oke, itu peran kepala sekolah. Yang kedua yaitu peran guru. Nah, ini adalah foto Bapak Ibu guru kalian, hanya sebagian. Nah, nanti di dalam pengenalan yang lain akan dikenalkan Bapak Ibu guru secara keseluruhan. Nah, oke. Peran guru yang pertama menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Jadi, sebagai guru harus punya sikap yang baik, harus tingkah lakunya juga baik, harus tutur katanya juga harus baik. Karena apa? Karena di dalam sekolah tersebut, guru itu dilihat oleh anak-anak didik semuanya. Bagaimana kalau anak didiknya, gurunya tidak baik, nanti muridnya akan, harus mendidik dengan baik, harus memberikan teladan yang baik untuk murid-muridnya. Jadi harus bersikap dengan baik. Yang kedua yaitu menjadi teladan di masyarakat. Walaupun guru itu ada di dalam sekolah, di masyarakat itu juga disoroti. Nah, jadi guru kok kayak ngono, seperti itu. Misalnya guru yang ada di masyarakat ada yang punya sikap yang tidak baik, perilaku yang baik. Mesti masyarakat menilai, dadi guru kok kaya ngono, terus piye murite? Nah, seperti itu. Kan ada tuh selentingan-selentingan seperti itu yang ada salah satu oknum guru yang perilakunya tidak baik. Yang ketiga, guru harus memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Memimpin dalam arti di dalam lingkungan sekolah, contohnya guru menjadi wali kelas, gitu. Guru bisa menjadi pemimpin saat upacara hari Senin, seperti itu, di lingkungan sekolah. Kalau guru di luar lingkungan sekolah, misalnya ada guru yang di luar lingkungan sekolah, ada yang jadi RT, ada yang jadi takmir masjid, ada yang menjadi ketua PKK, seperti itu. Itu peran guru di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, yaitu guru itu digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Nah, seperti tadi, karena digugu dan ditiru, maka guru harus punya citra yang baik, sikap yang baik, tingkah lakunya yang baik. Oke, itu adalah komponen yang kedua, yaitu peran guru. Yang ketiga yaitu peran sivitas akademika. Yang pertama yaitu tata usaha. Sivitas akademika itu siapa saja toh? Nah, tata usaha ada yang di kantor tata usaha, ada yang di pegawai perpustakaan, ada yang kebersihan, tukang kebun, ada satpam, ada keamanan, ada lagi penjaga sekolah. Nah, itu mencakup di sivitas akademika atau di dalam naungan tata usaha. Nah, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses pembelajaran di sekolah.
Jadi tata usaha itu juga melayani kebutuhan murid, juga melayani kebutuhan guru. Kita butuh presensi, itu yang melayani tata usaha. Kita di dalam kelas ada kemajuan administrasi di dalam kelas, itu yang menyediakan juga tata usaha. Kalau ada alumni yang mau legalisir, nah yang melayani juga bidang tata usaha. Yang kedua yaitu perangkat sekolah yang lain seperti pegawai satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Nah, di dalam sekolah kan ada petugas perpus. Maka petugas perpus yang mempunyai hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas pegawai perpus, melayani perpustakaan, pinjam meminjam buku, gitu. Tukang kebun juga membersihkan kebersihan di dalam sekolah. Tapi tidak semua harus dibebankan sama tukang kebun. Maka di dalam kelas juga harus ada tugas piket harian. Itu untuk membantu tugas tukang kebun. Jadi tidak dibebankan oleh tukang kebun semuanya. Itu pada saat kalian masuk sekolah itu sudah bersih. Maka saat proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas, kalian juga harus membantu kebersihan tersebut. Jadi kalian masuk bersih, keluar juga bersih. Nanti pagi-pagi tukang kebun juga datang lagi untuk membersihkan, gitu ya. Yang ketiga yaitu semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Oke. Yang keempat yaitu peran peserta didik. Yang nomor 1, mentaati tata tertib sekolah. Nah, di dalam sebuah lembaga pasti ada tata tertibnya, ya. Tata tertib di rumah itu juga ada. Tata tertib di kantor guru itu juga ada tata tertibnya. Di dalam sekolah, di dalam kelas itu juga ada tata tertibnya. Nah, untuk tata tertib nanti akan dijelaskan di materi tentang tata tertib sekolah. Sangat luas sekali, sangat gamblang sekali. Nah, tata tertib ini akan bisa terjaga, jadi sekolah bisa kondusif itu kalau warga sekolah semuanya mentaati tata tertib tersebut. Yang kedua yaitu hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Kalian harus menghormati, sopan kepada guru. Kalau sama Bapak Ibu guru ya harus hormat, salam, senyum. Nah, begitu. Ada 3S, salam, senyum, terus yang satu lagi sopan gitu. Jadi tidak bersengut kepada Bapak Ibu guru, kepada warga sekolah, kepada TU harus hormat dan sopan. Dengan teman-teman kalian itu juga harus sopan. Nah, ya. Jadi misalnya sama Bapak Ibu guru dengan memanggil namanya dengan baik, tidak dengan nama sapaan yang biasa disapa oleh dengan sapaan namanya karapan itu, parapan itu tidak boleh. Sama temannya juga tidak boleh. Banyak anak-anak yang memanggil temannya dengan nama bapaknya, nama orang tuanya, itu tidak boleh, ya. Jadi hentikan kalian sering memanggil nama teman kalian dengan sebutan nama orang tuanya. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Nah, kalian harus menjaga nama baik keluarga. Contohnya tadi, memanggil dengan nama sebutan
bapaknya atau ibunya itu juga sudah tidak menjaga nama baik keluarga. Nah, kalian di luar sekolah itu juga harus menjaga nama baik keluarga dan sekolah. Kayak anak sopo, nah itu kan nama baik keluarga itu bisa tercoreng kalau kalian melakukan hal-hal yang tidak baik. Kayak sekolah ngendi, nah seperti itu. Maka misalnya contohnya kalian pakai seragam sekolah sudah pulang sekolah. Sudah pulang sekolah, kalian pakai bajunya itu awur-awuran. Nah, maka ada warga masyarakat yang menilai kayak sekolahan dito atau merokok. Kayak sekolahan dito kok ngerokok. Nah, karena iso petong kayak seperti itu. Itu namanya sudah tidak menjaga nama baik keluarga dan sekolah. Oke, nomor 4, menjauhi miras dan narkoba. Nah, miras dan narkoba pintunya adalah rokok. Jadi pertama kali kalian harus menghindari itu rokok. Karena ujung-ujungnya miras dan narkoba, kalau tidak mati, meninggal, ya di penjara. Oke ya? Dan miras dan narkoba selain merusak sel-sel saraf, itu juga merusak kejiwaan. Ya. Nomor 5, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Di dalam sekolah ada beberapa fasilitas, ada ruang perpus, ada ruang lab, ada kelas. Nah, itu menunjang belajar dan mengajar. Sehingga harus kalian pelihara, tidak coret-coret. Nah, tidak merusak buku, tidak melempar buku, tidak lempar-lempar bola di dalam kelas. Karena banyak itu kasus main bola di dalam kelas, akhirnya ditendang, kena kaca, akhirnya pecah. Terus apa yang dilakukan? Nah, akhirnya kan mengganti, rugi sendiri ya. Jadi kalau main bola ya di tempatnya. Misalnya praktek di laboratorium. Nah, rebutan alat. Akhirnya rusak. Nah, rusaknya kalau rusak pada saat dipakai, misalnya dibakar tuh jeblok begitu, akhirnya pecah, itu nggak mengganti karena itu adalah kesalahan bukan kesalahan karena keteledoran. Nah, itu kalau kesalahan teledoran ya harus mengganti sesuai dengan harga itu. Ya, kalau tidak bisa menjaga buku perpus bagaimana? Buku perpusnya sering pada ditinggal di laci. Buku-buku paket itu sering ditinggal di laci. Nah, nanti kelasnya dipakai untuk kelas lain. Nah, nanti bukunya hilang. Dengan demikian kalian harus mengganti seharga buku itu. Jadi, jangan sampai buku-buku paket, buku pelajaran atau buku tulis kalian itu ditinggal di dalam kelas atau di dalam laci. Itu namanya sudah bukan menjaga lagi. Oke, nomor 6 yaitu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Kalian harus menjaga kebersihan karena kebersihan itu adalah sehat. Karena kebersihan itu bagian dari iman. Nah, dengan demikian ada piket harian. Di dalam kelas itu nanti dibentuk piket harian dari Senin sampai Sabtu seperti di SD kalian. Bagi yang piket harus datang lebih awal. Nah, juga selain piket di dalam kelas, kalian juga harus membersihkan di luar kelas, di luar kelasnya masing-masing. Itu harus juga dibersihkan biar tertata, rapi, enak dipandang. Kalau program sekolah ada Jumat bersih. Jadi Jumat bersih, semua warga sekolah itu kerja bakti bersama. Itu juga dalam rangka menjaga kebersihan. Juga menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Supaya lestari dikapake ya. Nah, jadi kalian menanam tanaman, ada pot-pot bunga yang cantik, terus ada pohon-pohon yang rindang, dibuat lingkungan jadi lestari. Oke, yang kelima yaitu peran masyarakat. Yang pertama yaitu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Jadi
pada proses belajar mengajar itu komite sekolah itu juga harus mendukung. Misalnya ada ekstra itu masyarakat juga harus tahu, oh anak saya ikut ini, begitu. Kalau program dan kebijakan sekolah yang lain itu juga harus didukung oleh masyarakat atau komite sekolah. Yang kedua yaitu memberi saran dalam kemajuan proses belajar mengajar. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Jadi masyarakat juga harus menjaga keamanan lingkungan sekolah, ikut berperan aktif. Nah, karena tidak hanya mengandalkan penjaga sekolah saja, jadi masyarakat juga berperan aktif dalam keamanan lingkungan sekolah. Yang keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Oke anak-anak, itu tadi 5 komponen. Nah, di dalam sekolah tidak boleh diperkenankan untuk kegiatan beberapa hal. Yang pertama, yaitu di dalam sekolah tidak boleh ada promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, sekarang yang kita lihat itu promosi apa? Misalnya promosi pulsa, kuota, paket ini, Telkomsel, yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Tapi ada hubungannya pendidikan dengan kuota gratis, memberikan tambahan kuota, ini boleh. Misalnya yang tidak ada hubungannya Coca-Cola, Fanta, nah Indomie tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Masuklah di dalam kelas, itu tidak boleh. Ya. Yang kedua yaitu tempat penyebaran aliran sesat. Yang ketiga, propaganda politik. Jadi tidak boleh untuk kampanye di dalam sekolah itu ya. Kampanye baik kampanye lurah, kampanye politik itu. Yang keempat, tidak boleh digunakan untuk syuting film tanpa seizin Pemda. Karena nanti akan mengganggu proses belajar mengajar. Ada syuting itu durasinya panjang itu untuk syuting itu. Nanti semua kelas pada heboh, apalagi ada artis-artisnya yang wah menawan. Dengan demikian sekolah jadi terganggu kegiatan sekolah. Yang kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Contohnya apa? Misalnya dipakai untuk konser. Nah, konser itu kan rawan perselisihan. Atau misalnya kegiatan pertandingan yang bisa merusak suasana sekolah. Itu sehingga akan jadi tawuran seperti itu. Itu ya. Itu sekolah tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang berikutnya yaitu mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, tahap preventif, yaitu tahap pencegahan. Tahap pencegahan yang pertama yaitu memelihara sekolah melalui 7K. Nah, 7K itu apa saja? 7K yang pertama yaitu ketertiban. Sekolah harus tertib, karena kalau tidak tertib, sekolah tidak kondusif. Ya, ada yang merokok, itu udah nggak kondusif. Kalian ada yang berkelahi, itu sudah nggak kondusif, nggak tertib itu ya. Nah, ada yang bengok-bengok, itu kan udah nggak tertib juga. Sehingga suasana tidak kondusif. 7K yang lain, yang kedua yaitu keindahan. Indah sedap dipandang. Kalau sedap dipandang, kalian nyaman di kelas, nyaman belajar, gitu ya. Yang ketiga yaitu kebersihan. Bersih itu menciptakan kesehatan. Jadi bersih, tidak ada debu, karena debu itu akan membawa virus, debu itu akan didomplengi bakteri. Dengan demikian kalau tidak bersih, maka sekolah akan menjadi tidak sehat. Yang keempat adalah keamanan. Di dalam sekolah kalian harus merasa aman. Maka
Aman dari apa? Ya, apa namanya, fasilitas itu aman, tidak ada misalnya ada sesuatu yang mengganggu kalian, misalnya ada selokan yang bolong sehingga bisa menjadi kalian kejeglong, atau aman dari luar sekolah. Misalnya tenang begitu kan aman. Alhamdulillah sekolah kita itu jauh dari jalan besar. Jadi aman, tidak ada suara-suara gaduh, tidak ada suara sirine, tidak ada suara kereta api, suara apa namanya pesawat udara. Jadi kita belajar dengan aman. Atau tidak ada yang membuat kisruh di luar gitu. Yang berikutnya adalah K, yang berikutnya adalah kekeluargaan. Nah, kekeluargaan di sini kalian harus punya jiwa tolong menolong sesama teman kalian. Nah, ada yang sakit diantarkan ke UKS, ada yang sakit diambilkan minum seperti itu. Ya, dibantu, saling membantu. Gitu. Yang berikutnya yaitu kerindangan. Sekolah dibuat rindang, dibuat hijau begitu. Jadi kalau dibuat rindang hijau, maka oksigen itu bisa kita terima dengan bebas. Kita ambil dengan bebas. Ya, kita tidak sesak nafas itu karena rindang. Maka sekolah kita itu banyak pohon-pohon besar, di lingkungan kita banyak-banyak pohon besar. Apa namanya, selain nafas kita menjadi lega, kita juga tidak terlalu panas gitu. K yang terakhir yaitu disiplin, menciptakan kedisiplinan ya. Dengan disiplin maka apa namanya, sekolah kita menjadi tertib gitu. Disiplin masuk sekolah, disiplin piket gitu. Disiplin memelihara apa namanya, fasilitas, disiplin mengerjakan tugas-tugas gitu. Gitu ya. Berikutnya, tahap preventif yang kedua yaitu menciptakan suasana harmonis. Suasana harmonis, contohnya anak-anak semuanya tidak saling bertengkar. Maka suasananya akan harmonis. Sama Bapak Ibu guru hormat. Itu menciptakan suasana harmonis. Jadi antar anak dengan guru, anak dengan anak, guru dengan guru, itu juga menjadi suasananya harmonis. Yang ketiga yaitu membentuk jejaring pengawasan atau rahasia. Nah, sebenarnya rahasia ini namanya rahasia, jadi tidak diberitahukan terlebih dahulu. Misalnya ada yang bawa rokok, ada yang bawa buku porno. Nah, itu suatu saat itu ada rahasia itu. Nah, begitu di rahasia, wah banyak sekali itu. Ada gambar-gambar porno, mungkin. Nah, tapi insya Allah enggak ya. Anak-anak semuanya itu tertib. HP, nah, HP-nya di dalamnya itu ada hal-hal yang tidak boleh dilihat misalnya. Itu akan dilakukan pengawasan dengan cara merahasia. Yang keempat yaitu menghilangkan bentuk pembulian. Nah, di dalam kelas sama teman tidak boleh saling membuli, baik verbal maupun non-verbal. Jadi misalnya dipelirik-pelirikan begitu, itu akhirnya anaknya yang dipeliriki akan bleret, akhirnya tidak mau sekolah, itu karena dibully temannya. Atau misalnya ada anak itu yang berlagak seperti bos, sehingga pada saat istirahat ada temannya yang disuruh beli-beli ini, gitu-gitu. Contohnya jadi kacung begitulah. Itu juga bentuk pembulian, gitu ya. Yang kelima yaitu mengisi jam kosong dengan literasi atau kepedulian lingkungan. Literasi di sini kalau kalian ada jam kosong, kalian lapor guru piket, nanti guru piket akan memberi tugas kalian. Mungkin kalian akan dibawa ke perpustakaan untuk membaca, atau mungkin disuruh belajar sendiri di dalam kelas dengan sikap yang tenang.
tidak rame, atau dengan kepedulian lingkungan, misalnya karena ada jam kosong, maka kalian disuruh bersih-bersih kelas, atau bersih-bersih lingkungan di kelas, atau bersih-bersih kaca di laboratorium, seperti itu. Jadi dimanfaatkan waktunya, tidak untuk gojek, karena dengan gojek nanti bisa fatal, karena dengan gojek nanti ada anak satu dengan yang lain akan jadi bertengkar. Yang keenam yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Oke, tahap yang kedua yaitu tahap represif atau tahap penanggulangan. Yang pertama yaitu mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Didamaikan, jika ada perselisihan, ada pertengkaran, maka Bapak Ibu guru yang di dalam kelas pertama mendamaikan dulu. Nah, bagaimana kalau tidak bisa didamaikan oleh Bapak Ibu guru? Ya, dibawa ke ruang bimbingan dan konseling. Ada guru BK, ada Bapak Ibu yang menangani kesiswaan, itu akan mendamaikan anak-anak yang terlibat perselisihan. Bagaimana kalau tidak bisa didamaikan? Maka orang tua kalian dipanggil. Nah, untuk kasus-kasus berat, ya akhirnya dengan terpaksa ya harus dipindahkan sekolah atau dikembalikan ke orang tua begitu. Nah, jadi dikembalikan orang tua karena apa? Karena udah nggak mau mentaati peraturan di sekolah itu. Nah, begitu. Nggak mau didamaikan misalnya. Yang kedua yaitu menetralisir isu negatif yang berkembang. Jadi kalau ada hal-hal yang menimbulkan yang tidak baik, misalnya hoax yang sekarang berkembang yaitu berita-berita hoax, maka kalian harus menyaring dulu, itu benar nggak? Tanya yang lebih tahu. Oh ini benar, gitu. Baru kita bisa share. Tapi kalau itu tidak baik, ya udah untuk diri sendiri saja dihapus, terus sama temannya, oh itu nggak baik loh, begitu seperti itu. Jadi harus dinetralisir isu negatif, tidak waton share begitu. Atau ya, nomor 3, yaitu berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Nah, pihak keamanan di sini misalnya yaitu Babinsa. Nah, Babinsa dari Polsek Prambanan. Jadi jika ada kriminal di sekolah, maka Babinsa di Polsek Prambanan akan diberitahu untuk pengamanan. Yang keempat yaitu menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Nah, misalnya bimbingan dan penyuluhan kita kerjasama dengan puskesmas. Misalnya kesehatan reproduksi, kita kerjasama dengan puskesmas. Puskesmas kita datangkan. Atau misalnya tentang di bidang agama. Misalnya umroh dan haji, kita latihan haji, maka kita datangkan bisa jadi dari KUA gitu, dari orang-orang yang berkompeten. Misalnya tentang narkoba, kita libatkan penyuluhan dari Polsek atau Badan Narkotika Nasional BNN seperti itu. Jadi ada penyuluhan-penyuluhan. Yang keenam yaitu memberi sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nanti setiap siswa diberi buku tata tertib begitu. Jadi kalian bisa membaca tata tertibnya apa saja. Nah, sanksi ringannya apa saja, sanksi sedangnya apa saja, sanksi beratnya apa saja, seperti itu. Sampai yang terakhir sanksi yang sangat berat yaitu dikembalikan ke orang tua. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat. Kalian tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, dan akhirnya aman dan selalu prokes. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.